Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Az-Zahra, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 di Universitas Nusa Putra. Kali ini saya akan melakukan analisa terkait regresi linear berganda melalui SPSS. Regresi berganda itu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau keterkaitan antara dua variabel bebas atau variabel independen dengan variabel terikat atau variabel dependen. Fokus pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama tentang koefisien determinasi atau R-square, kemudian yang kedua yaitu uji F, dan yang ketiga adalah uji T. Baik, sebelum kita melakukan analisa, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih kegunaan dari R-square, kemudian uji F dan juga uji T. Nah, yang pertama yaitu koefisien determinasi atau R-square. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjalankan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Ya, ini biasa diinisialkan dengan R kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu uji F atau uji simultan. Uji F ini dikenal dengan uji serentak atau model uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Kemudian yang ketiga yaitu uji T atau uji parsial. Pengujian ini dilakukan yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Di sini saya punya data, yaitu data konsumsi per tahun, ya, kemudian pendapatan, dan juga jumlah anggota keluarga. Ya, di sini kita akan menguji untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari pendapatan dan juga jumlah anggota keluarga terhadap konsumsi per tahun. Di sini konsumsi per tahun kita inisialkan dengan variabel Y, kemudian pendapatan dengan X1, dan jumlah anggota keluarga dengan X2. Jadi kita akan menganalisa adakah pengaruh dari variabel X1 dan X2, ya, dari dua variabel bebas ini terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Pertama, kita buka terlebih dahulu variabel view, ya. Kemudian pada kolom name kita tuliskan variabel sesuai dengan data yang kita punya, ya. Yang pertama yaitu variabel Y, kemudian yang kedua yaitu X1 dan yang ketiga yaitu X2. Kemudian pada baris di kolom label, ya, kita sesuaikan sesuai dengan data. Y yaitu konsumsi per tahun, kemudian X1 yaitu pendapatan, kemudian X2 yaitu jumlah anggota keluarga. Nah, setelah ini kita menuju ke data view. Nah, di sini judul untuk baris yang akan kita isi sudah sesuai. Nah, dengan demikian kita tinggal memindahkan data-data dari Excel, ya, dari data Excel yang sudah kita punya. Nah, dari sini kita copy. Nah, kita tempel di sini. Nah, setelah ini kita kembali menuju ke variabel view. Nah, kemudian kita klik analyze di sini. Kemudian regression dan linear. Nah, untuk konsumsi per tahun ini, ya, dia adalah variabel terikat, ya, dia adalah variabel dependen, ya, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian untuk pendapatan dan jumlah anggota keluarga, untuk variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke independen ke sini. Nah, setelah ini kita langsung klik OK.
Inilah output dari data yang sudah diolah melalui SPSS. Koefisien determinasi itu ditunjukkan oleh tabel model summary. Kemudian untuk uji F itu ditunjukkan oleh tabel ANOVA. Kemudian untuk uji T itu ditunjukkan oleh tabel koefisien. Supaya lebih jelas, saya kopikan satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu model summary ya. Di sini manakah nilai koefisien determinasinya? Ya. Nah, di sini ada R square ya. Nah, ini dia nilai dari koefisien determinasinya. Nah, kita tuliskan R kuadrat atau R square-nya adalah 0,573 atau 57,3%. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya. Kita akan mengacu pada teori ya. Di sini analisis determinasinya yang pertama, jika R kuadrat atau R square sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen ya, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen ya, artinya tidak sesuai. Nah, kemudian yang kedua, jika R kuadrat sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen atau variabel terikat. Nah, di sini kita punya 57,3% ya. Walaupun tidak 100%, tetap 57,3% ini dia adalah pengaruh. Ya, kita dapat menarik kesimpulan yaitu variasi variabel independen yang digunakan yaitu variabel X1 dan variabel X2 mampu menjelaskan sebesar 57,3% variasi variabel dependen yaitu variabel Y, sedangkan sisanya sebesar 42,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Artinya jumlah pendapatan dan jumlah orang ya itu 57,3%-nya mempengaruhi konsumsi per tahun. Nah, itu untuk koefisien determinasinya. Selanjutnya ya pada tabel ANOVA di sini kita bisa mengetahui uji F ya, nilai uji F ya. Di sini uji F ditunjukkan pada kolom yang ini ya, di sini. Nah, ini adalah uji F-nya. Nah, ini adalah F hitung ya, termasuk F hitung ya. Kita bisa tulis di sini 1,341. Nah, untuk mengetahui keterkaitannya, dalam uji F ini ya, keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen, kita perlu membandingkan ya antara F hitung dan F tabel. Pada output dari data yang diolah melalui SPSS, kita hanya mengetahui nilai F hitungnya saja ya. Adapun F tabelnya kita harus mencari lagi ya. Mencarinya mudah, kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Di sini kita coba hitung. Nah, di sini untuk probability-nya kita gunakan signifikasi sesuai dengan acuan yaitu 5% atau 0,05 ya, kita tuliskan di sini 0,05. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui nilai derajat kebebasan yang pertama ya, derajat kebebasan 1 atau DF1 ya. Di sini kita dapatkan 2. Dari manakah 2 ini berasal ya? DF1 ini dia dihasilkan dari K ya. Dari nilai K. K itu apa? K itu adalah jumlah variabel independen ya. Kita mempunyai
dua variabel independen ya. Di sini ada X1 dan X2. Maka DF1-nya dia adalah 2 ya. Tuliskan di sini 2. Kemudian untuk mencari DF2 ini bagaimana? Nah, ini juga sangat mudah. Kita tinggal menghitung dengan cara mengurangi jumlah data yang kita punya, yaitu N, dikurangi K atau jumlah variabel independen, kemudian dikurangi 1. Ya, untuk data yang kita punya adalah 5 ya. Di sini kita punya 5 data. Nah, kita masukkan di sini. Berarti 5 dikurangi jumlah variabel bebasnya atau variabel independennya, yaitu 2, kemudian dikurangi 1 ya, maka hasilnya adalah 2. 5 dikurangi 2 kemudian dikurangi 1 ya. Di sini hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu bagaimana kita jika ingin mengetahui F tabelnya ya. Di sini kita ulangin lagi saja ya. Kita hapus. Nah, di sini kita tulis sama dengan F, kemudian INV, kemudian terus dalam kurung. Nah, di sini ada arahannya ya. Di sini probability-nya kita punya 0,05 ya. Kita klik di sini. Kemudian kita lihat ya acuannya sesuai aturan yang di sini. Di sini yang harus saya ketikkan adalah titik koma ya. Biasanya setiap Microsoft Excel itu bisa berbeda ya, tergantung dengan aplikasinya ya. Ada dia yang memakai koma atau memakai titik ya. Jadi diikuti saja. Kalau saya menggunakan Microsoft Excel 2010 ya, itu menggunakan titik koma ya. Kemudian spasi, kita masukkan nilai DF yang 1, kemudian titik koma lagi, kemudian kita masukkan DF yang 2, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini adalah F tabelnya ya. Kita pindahkan. Nah, ini dia nilai F tabelnya. Nah, sekarang ketika kita sudah mempunyai nilai F hitung dan F tabel, kita bisa membandingkan dan bisa menarik kesimpulan. Oke, sebelum kita tarik kesimpulan, kita kembali ke teori terlebih dahulu. Ya, kita mengacu pada teori ya. Di sini untuk uji F, kriteria pengujiannya yang pertama, hipotesis 0 atau HO diterima bila F hitung itu lebih kecil atau sama dengan F tabel. Hipotesis 0 ditolak bila F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, di sini hasil F hitung adalah 1,341, sedangkan F tabel adalah 0,052. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan yaitu nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel ya, karena 1,341 itu lebih besar daripada 0,052 ya. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatifnya yaitu 1 ya. Ini kita bulatkan ya menjadi 1 diterima, yang berarti sekumpulan variabel bebas yaitu X1 dan X2 terbukti secara bermakna mempengaruhi variabel terikat yaitu variabel Y ya. Jadi pendapatan dan juga jumlah orang ya itu mempengaruhi konsumsi per tahun. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah uji T ya, ada pada tabel koefisien ya. Di sini nilai T hitung itu ada pada kolom T di sini. Ya. Nah, untuk ujian T
itu kita harus menguji satu-satu ya, satu per satu. Nah, di sini T hitung untuk X1 adalah 1,627. Kemudian T hitung untuk variabel X2 adalah 0,079. Nah, untuk membandingkan kedua variabel bebas ini, kita perlu mempunyai nilai T tabel ya. Kita bisa menghitungnya melalui Excel ya. Nah, di sini karena kita akan menghitung nilai dua variabel, maka signifikasi acuan 0,05 atau 5%-nya kita bagi dua ya, menjadi 2,5% ya, atau 0,025 ya, kita tuliskan di sini. Kemudian kita akan memasukkan nilai DF-nya ya, kita hanya memerlukan satu saja ya, tidak seperti uji F ya, kita harus mengetahui DF1 dan DF2 ya. Untuk mengetahui nilai T tabel, kita hanya perlu menggunakan DF2 saja ya. Sama di sini rumusnya adalah jumlah data yang kita punya dikurangi jumlah variabel independen dan dikurangi 1, hasilnya 2. Nah, kemudian untuk nilainya ya, saya ini hapus dulu ya, kita ketikkan sama dengan kita masukkan ini ya. Kemudian nah, ini dia nilai T tabelnya ya. Kita pindahkan ke sini. T tabel sama dengan min 4,302. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan dan kita akan mempunyai dua kesimpulan karena kita mempunyai dua variabel bebas ya. Uji T itu beda halnya dengan uji F. Kalau uji T kita akan menguji secara satu per satu ya, sesuai dengan pengertian dari uji tersebut. Yang pertama, nilai T hitung ya diketahui lebih besar dari T tabel ya. Nah, oh iya, kita kembali dulu ke teori ya. Kita ketahui terlebih dahulu kriteria pengujiannya. Ya, di sini yang pertama, hipotesis 0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. Kemudian yang kedua, hipotesis 0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, di sini nilai T hitung ya, yang pertama dulu ini, nilai T hitung ini dia lebih besar daripada nilai T tabelnya ya, karena 1,627 itu lebih besar daripada min 4,302. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif yaitu 1, hipotesis 1 diterima, yang berarti secara parsial variabel bebas atau X1 terbukti secara bermakna mempengaruhi variabel terikat ya. Jadi pendapatan ya sesuai dengan data itu terbukti mempengaruhi konsumsi per tahun. Kemudian yang kedua, nilai T hitung ya, yang ini lebih besar daripada T tabelnya ya, karena 0,079 itu lebih besar daripada min 4,302 ya, 302. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti secara parsial variabel bebas atau X2 terbukti secara bermakna mempengaruhi variabel terikat atau variabel Y ya. Jadi sama halnya dengan X1, X2 pun atau jumlah orang ya, itu mempengaruhi konsumsi per tahun. Baik, cukup sekian, itulah yang bisa saya sampaikan terkait uji analisa untuk koefisien determinasi, kemudian uji F dan uji T. Semoga bermanfaat.
saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.